Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Abdul Aziz, merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang pada kesempatan ini mendapatkan program PDK, pembelajaran daring kolaboratif dengan UM Metro atau Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari digital fundamental. Nah, yang ini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi ataupun contoh-contoh sendiri dari materi tersebut. Jadi strategi pada materi tersebut ada terkait strategi pemilihan kanal digital marketing. Tentu ketika kita memilih kanal atau sosial media ataupun digital marketing untuk memasarkan produk kita, tentu memiliki karakter yang berbeda, teman-teman. Kita harus melihat terlebih dahulu apa yang kita pasarkan dan siapa yang menjadi segmen kita. Nah, dari ilustrasi ini saya akan menggambarkan beberapa ilustrasi maupun contoh perusahaan sesuai jenis bidang bisnisnya masing-masing, teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, dalam era digital tentunya saat ini strategi pemilihan kanal digital marketing sangat penting ya rekan-rekan semuanya. Setiap jenis bisnis memiliki karakteristik unik ya yang mempengaruhi pemilihan kanal tersebut. Nah, kemudian pentingnya kanal digital. Apa sih yang menjadi pentingnya kanal digital? Kanal digital sendiri merupakan marketing yang memungkinkan perusahaan itu untuk menjangkau audiensi yang lebih luas. Dengan memilih kanal yang tepat, kemudian bisnis dapat meningkatkan visibilitasnya. Engagement dari antara penjual dengan konsumen tentu akan kuat ya. Memahami audiens kemudian adalah kunci tentunya untuk sukses dalam strategi pemasaran itu sendiri ya rekan-rekan semuanya. Dalam memilih kanal pemasaran untuk produk ada beberapa faktor penting tentunya yang perlu rekan-rekan perhatikan ya. Yang perlu rekan-rekan perhatikan yang pertama tentunya adalah target pelanggan sendiri ya. Jadi kita menargetkan pelanggan itu siapa, kita harus memahami terlebih dahulu, pahami dengan jelas siapa yang target pelanggan Anda, kemudian apakah konsumen akhir ataukah bisnis ke bisnis atau B2B ya, ataupun keduanya. Tentu itu yang perlu diperhatikan. Kemudian karakteristik produk ya, kita memahami karakteristik produk kita, pertimbangkan sifatnya, kompleksitasnya dari produk yang Anda jual ya. Produk yang memerlukan penjelasan tentu mendukung salah satu pendukung yang mungkin membutuhkan dari kanal berbeda dibandingkan produk konsumen yang sederhana rekan-rekan semuanya. Kemudian kita lihat juga apakah produk Anda membutuhkan demo atau membutuhkan uji coba. Ini ada beberapa contoh dari perusahaan yang memang ketika dia sebelum menjual dia mengilustrasikan atau mendemokan atau diuji cobakan, seperti misalkan contoh ada perangkat lunak ya, perusahaan-perusahaan yang memproduksi dari perangkat lunak misalkan Microsoft ya. Microsoft itu ketika membuat perangkat lunak perlu dia membutuhkan yang namanya demografi atau yang membutuhkan uji coba, diuji cobakan ke bisa ke langsung kepada konsumen, kemudian dipamerkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tentu yang perlu diperhatikan dalam faktor penting ini yang ketiga adalah jangkauan geografis ya rekan-rekan semuanya. Apakah Anda menargetkan pasar lokal atau regional atau nasional, yaitu perlu dipahami target Anda siapa. Kalau target Anda misalkan pasar lokal saja yang ada di sekeliling Anda, itu tentu memiliki strategi yang berbeda ketimbang kita menargetkan pasar yang misalkan regional yang cakupannya lebih luas ya. Ketika misalkan Anda menargetkan pasar Anda itu targetnya nasional, itu otomatis juga akan memilih dengan kanal-kanal dalam pemasaran yang sangat berbeda dan mungkin menggunakan sponsor ya, yang kemudian nanti bisa melihat semua apa updatean kita, konten-konten yang kita gunakan itu sendiri. Saya mencontohkan rekan-rekan semuanya bahwa contoh dari
kegiatan pemasaran B2B ya. B2B itu kegiatan pemasaran yang memang antara perusahaan ke industri, bukan perusahaan langsung ke konsumen. Kalau langsung ke konsumen itu B2C ya. Kalau ke B2B contohnya ini ada perusahaan Microsoft yang saya contohkan tadi, dia menjual produk-produk softwarenya itu dan layanan cloud mungkin yang dia ciptakan itu ke perusahaan lain ya. Misalkan perusahaan teknologi informasi itu adalah target ketika perusahaan Microsoft itu menjual kepada perusahaan teknik informasi ya, ataupun dia menjual lagi ke perusahaan lain. Artinya itu jenis targetan pasarnya itu antara perusahaan dengan perusahaan atau perusahaan dengan industri ya. Tadi Microsoft itu menawarkan beberapa produknya seperti Windows, kemudian SQL server, kemudian video visual ya, tentu itu ditawarkan langsung kepada perusahaan. Ada lagi contoh misalkan yang ada di Indonesia, PT Astra. PT Astra itu ketika menggunakan jenis pemasaran B2B, dia strategi digital marketing yang dia gunakan adalah misalkan contoh menggunakan konten marketing, membuat konten teknisi, tutorial untuk bengkel, dealer resmi dari Astra itu sendiri ya. Nah, itu dia menggunakan sponsor biasanya link ID, misalkan marketing, membangun jaringan engagement dengan pelaku industri otomatis. Nah, ini jenis strategi digital marketing dari PT Astra itu ketika memasarkan antara PT Astra dan perusahaan lain itu menggunakan jenis digital marketing, link ID marketing. Nah gitu. Kemudian rekan-rekan semuanya, misalkan jenis kita mau melakukan pemasarannya itu B2C dari perusahaan langsung ke konsumen akhir atau penjualan langsung ke konsumen akhir, biasanya saya memberikan contohnya seperti misalkan perusahaan Apple itu menjual iPad, kemudian MacBook ya, keberadaan produk teknologi lainnya langsung kepada customer. Misalkan ada Unilever ya, juga perusahaan Unilever itu langsung kepada customernya, misalkan ya, dia menggunakan strategi digital yang tepat. Bagaimana ketika ada perusahaan besar kemudian mau menargetkan langsung ke konsumer akhir, tentu berbeda ketika mau menargetkan ke industri lagi. Kalau Apple menjual produk-produknya iPad, kemudian iPhone, itu dia menggunakan sosial media marketing langsung saja. Kalau tadi ketika B2B dia menggunakan misalkan strategi website, link ID atau email langsung ke broadcast. Kalau B2C dia langsung menggunakan sosial media, mungkin ya dengan cara membuat konten, aktif di media sosial untuk meningkatkan brand awareness dari produk itu sendiri. Tingkat kepercayaan itu akan tercapai dari konsumen itu sendiri ketika sering membuat konten, edukasi dan lain sebagainya. Itu tentu masyarakat akan paham dengan informasi tersebut. Kemudian e-commerce ya, dan iklan online ini ya. Jadi ketika B2C ini, perusahaan iPhone ini misalkan langsung membuat penjualannya langsung ke e-commerce atau iklan online, mengoptimalkan platform e-commerce dan memasang iklan-iklan yang tepat sasaran ya. Jenis-jenis B2C ini dalam memilih digital marketing, setiap jenis bisnis dari e-commerce hingga layanan memerlukan pendekatan yang berbeda ya dalam memilih kanal digital itu sendiri. Artinya ketika kita memilih kanal digital, kita pahami karakteristik produk kita, kemudian target pasar kita B2C ataupun B2B ya. Ketika itu memang kita sudah pahami jenis kanal apa yang kemudian efektif yang perlu kita gunakan ya. Bisnis B2B mungkin lebih efektif menggunakan link ID tadi. Misalkan yang saya jelaskan, memanfaatkan link untuk membangun jaringan, kemudian untuk mengkonteks dan lainnya. Nah, kemudian yang terakhir B2C tadi sudah saya jelaskan bahwa digital marketing yang tepat untuk B2C, sosial media, bisa IG, bisa Facebook, menggunakan influencer, artis untuk mengenalkan produk kita, kemudian bikin konten-konten video marketing. Itu kalau target kita B2C. Oke, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga paham. Kalau ada yang belum paham, bisa tanyakan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.